Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Mungkin teman-teman tidak lupa ya dengan review saya sebelumnya, yaitu review yang secara tidak sengaja saya memang waktu itu daripada nanggung ya, ada sebuah produk yang dibeli untuk dipasang, akhirnya saya langsung review saja dan banyak sekali pertanyaan dan sampai saat ini videonya masih ditonton, yaitu apa? Televisi Weyon Sakura ya. Televisi paling murah waktu itu saya beli dan sampai saat ini masih awet, masih terpasang ya. Dan yang saya gunakan waktu itu adalah yang analog TV, tapi dia sudah full HD, kemudian sudah ada VGA-nya, HDMI, USB, kemudian AV-in ya. Jadi kalau ada Anda misalnya dari VCD masuk ke situ bisa. Kemudian juga ya televisi in, ya, antena televisi masuk ke situ bisa. Jadi kalau misalnya dulu kita masang TV tapi masih analog, untuk ke digital kita harus pakai set-top box ya. Dan itu juga sudah ada di review saya mengenai set-top box dari Matrix yang mungkin Anda silakan aja nonton. Yang saya padukan juga dengan Weyon Sakura ya waktu itu. Nah, saat ini saya akan memberikan lagi review dan banyak sekali pertanyaan tentang Weyon waktu itu. Saya install nggak dapat siaran, saya install nggak ada bahasa Indonesianya. Nah, semuanya nanti akan kita jawab di sini di televisi ini. Bagaimana caranya kita mau install digitalnya tanpa kita beli set-top box. Jadi televisi ini sudah ada fasilitas digitalnya sehingga kita tidak perlu lagi beli set-top box dan kita juga masih bisa nonton manual analog televisi. Jadi di samping kita bisa nonton yang digital, kita juga bisa nonton yang analog. Nanti akan saya kasih tahu caranya bagaimana. Kita sama-sama lihat review ini dan jangan kemana-mana, tetap aja stay tune di sini ya, di channel ini. Karena ini dalam masih puasa, kita nggak ada acara minum-minum kopi, nggak ada acara minum apapun, karena kita berpuasa. Dan saya tetap mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman muslim semuanya di seluruh dunia yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa. Nah, ini adalah televisi saya waktu itu belinya merek Ginza ya, merek Ginza. Tapi ternyata Ginza itu masih sama dengan Weyon. Jadi saya anggap aja ini Weyon ya. Saya anggap jadi ini Weyon. Jadi nanti ketika Anda beli televisi nanti di online shop itu sejenis ini, itu sebenarnya dari Weyon. Tapi dia karena kalau Weyon itu boxnya dia tidak warna seperti ini. Dia boxnya warna biru, waktu itu pernah saya review ya. Tapi yang saya datang ini boxnya hanya seperti kardus biasa. Nah, tapi ada tulisannya. Mari kita unboxing sama-sama ya televisi ini. Seperti apa kita unboxing sama-sama. Mari kita buka. Ya, ini harganya 800.000 kurang lebih ya. Jadi kalau di waktu saya ambil itu sudah sama ongkos kirim ya. Ini dari Jakarta sudah sama ongkos kirim. Kurang lebih harganya sekitar 600 sekian gitu ya, lupa saya. Nanti saya taruh linknya di deskripsi. Jadi udah sama ongkos kirimnya sekitar 794. Ya saya bulatin aja 800 ribuan gitu ya. Nah, ini dia seperti ini. Anda bisa lihat ya kan, kalau kemarin kan memang tulisannya Weyon ya. Ini dia Weyon dan warnanya biru. Ini dosnya seperti ini. Nih. Ya. Nah, jadi ini sebenarnya memang produk Weyon Sakura itu ya. Jadi ini kita taruh di sini. Oh. Jadi kalau Anda beli TV LED nanti ada merek Ginza yang persis dengan Weyon, yaitu Weyon. Ini tulisannya Weyon. Jadi ternyata Weyon ya. Saya pesan yang merek Ginza tapi memang Weyon. Mungkin satu pabrik lah ya, satu pabrik, cuman mereknya dibeda-bedain ya. Seperti HP, kalau Anda beli Oppo sama Vivo, nah itu satu perusahaan, cuman
satu pabrik, mungkin beda merek aja ya. Oke, kita buka sama-sama ya, ini kita unboxing. Televisi murah digital ya. Jadi di sini Full HD 10080. Di sini ada tulisannya Digital Video Broadcasting DVB-T2 ya. Di sini ada tulisannya DVB-T2. Nggak kelihatan ya. Nah, di sini ada tulisannya seperti itu. Ya udah, nggak apa-apa. Kita buka aja dulu karena kita syutingnya nggak bisa dari dekat. Tarik aja pelan-pelan ya. TV-nya ringan kok ya. Jadi kita tarik pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Jadi ini memang tulisannya 24 in, tapi 24 in-nya itu tidak full 24 in karena ada speakernya, tempat speaker maksud saya. Tapi speakernya sebenarnya nggak di situ. Tapi nggak masalah lah. Harga segini kita mau minta yang lebih komplit, lebih bagus seperti apa. Yang penting fungsinya ya. Jadi fungsinya ini adalah televisi dan yang penting kualitas gambarnya. TV kan yang penting pertama itu ya gambarnya, kemudian dia bisa menangkap siaran bagus dan terutama dia bisa menerima siaran digital ya. Karena ini kita nanti mau coba untuk siaran digital ya. Kita buka aja plastik-plastiknya ini ya. Kita buka. Dan Weyon ini kadang-kadang kalau mati lampu ya, mati lampu terus hidup lagi, dia hidup sendiri, power on sendiri. Nah, jangan khawatir, nggak masalah itu teman-teman, nanti dimatikan aja. Ya, nggak tahu kenapa seperti itu, tapi seperti itu yang saya alami. Kita coba. Jadi saya tidak di endorse apapun ini ya teman-teman ya. Jadi jangan bertanyanya seakan-akan saya ini televisi, saya dikirimin televisi. Enggak, ini karena memang kita butuh, kita beli, kita pakai ya. Tapi sebelum dipakai kita review buat teman-teman semua ya, supaya pada saat nanti membeli Anda juga sudah bisa tentunya mengoperasikannya. Saya sendiri mengoperasikannya hanya pada saat saya buka ini ya. Jadi kita coba, kita tes ya, kita buka aja. Di sini juga masih ada lapisannya lagi. Ini sampai masuk banget ya. Nah, ini ada lapisannya lagi. TV-nya ini tidak usah kita buka ya, biarin aja. Ini ada plastiknya. Ini kita buka aja untuk yang stiker ini ya. Kita buka. Biar nanti gambarnya kelihatan semua gitu ya. Ini tempelin aja di samping sini, nggak apa-apa, supaya kita tahu bahwa TV ini fasilitasnya seperti ini gitu ya. Oke, nah saya akan coba di belakangnya sini ya. Jadi di belakang sini ada jack audio ya. Sini ada jack audio, ini kelihatan ya. Oke, sini ada jack audio, jack AV in, audionya stereo. Nah, kemudian di sini ada nih, gini ya, kayak kelihatan ya. Di sini ada untuk tempat antena. Nih saya deketin ya. Itu biar kelihatan ya. Sini ada untuk antena. Terus di sini ada sama dengan yang di sini tadi. Ini AV in ya. Ini juga AV in. Jadi AV in-nya ada dua, sebelah sini sama sini. Ada audio video. Kemudian ini VGA. Jadi kalau kita pakai untuk layar monitor komputer juga bisa di sini ya, untuk VGA-nya ada di sini. Kemudian HDMI. Kemudian setelah HDMI di sini ada USB. Jadi bisa juga untuk mutar flash disk di sini ya. Kemudian di sini ada PC audio. Jadi audio out. Jadi audio out-nya ada juga di sini. Luar biasa, komplit. Nah, di sini ada tulisannya pesawat LCD LED TV monitor
dibuat di Indonesia. Nah, ini dibuat di Indonesia. Oke, jadi speakernya aslinya itu ada di belakang ya. Speakernya aslinya ada di belakang sini nih. Ada dua lubang. Speakernya aslinya di sini. Jadi kalau ini hanya untuk tampilan aja. Yang di depan ini hanya untuk tampilan. Oke, tapi kayaknya plastiknya ini kita coba buka aja ya. Plastiknya coba kita buka karena ini kayaknya mengganggu. Saya akan coba buka plastiknya dulu. Biar kita nontonnya nanti bersih gambarnya ya. Tapi kayaknya susah nih. Soalnya kita nggak punya kuku. Oke, kita pasang dulu kabelnya ya. Jadi Anda tidak perlu nambah lagi untuk setup box ya. Anda cukup dari antena televisi Anda masukkan ke sini, dari antena UHF-nya masukkan ke sini. Jadi banyak yang nanya kemarin pakai antena apa? Saya pakai antena UHF televisi biasa. Jadi kalau Anda tempatnya terbuka, arahkan aja ke stasiun TV-nya ya, di mana stasiun TV-nya itu pasti bisa ya. Kalau memang kurang kuat, Anda tambahin booster TV, CATV namanya. Oke, kita setting dulu ya, kita pasang dulu. Oh ya, perlengkapannya apa aja? Ini ada remote ya. Ada remote. Jadi kita nanti dapat remote, baterainya beli sendiri karena belum dapat baterainya. Kemudian dapat kakinya dapat 2 sama bautnya, dan ini buku petunjuknya. Tapi nggak terlalu lengkap. Nanti yang lengkap adalah kita review aja. Nah, kalau misalnya remote-nya rusak, itu Anda bisa di sini ya. Di belakang sini ada tombol-tombol di sini, ada belakangnya ada tombol-tombol. Yang paling atas itu input, kemudian di sini ada menu, volume, channel, dan power paling bawah ya. Jadi nanti power paling bawah sini. Jadi ini di belakang sebelah kanan. Jadi nanti belakang sebelah kanan ini untuk hidupin, untuk macam-macam pilihan ya. Kalau remote ini rusak, jadi Anda bisa kendalikan dari belakang sini. Oke, sekarang kita akan coba masang antenanya. Saya cari kabel dulu ya. Ini sini udah ada, tapi ini apakah cukup atau enggak, kita cari posisi yang pas untuk bisa Anda lihat bagaimana caranya kita nyeting. Sebelum saya hidupin televisinya, saya ulangi lagi ya. Jadi ini di belakangnya. Ini yang saya bilang tadi, kalau kita nggak ada remote-nya, kita bisa pencet manual dari belakang sini. Ada tombol power, channel naik turun, volume naik turun, kemudian menu, kemudian input ya. Kemudian ini yang ada di sini jacknya. Jadi mulai dari sini untuk power 12 volt. Kemudian di sini ada USB, HDMI, VGA, AV in. Nah, ini ada video, audio. Kemudian ini antena. Kemudian di sini ada PC audio in, earphone, audio out, PC audio out, earphone ya. Kemudian di sini juga ada AV, sama ada 2 AV-nya ya. Oke, seperti itu. Dan speakernya ada di belakang sini. Ada 1, ada 2 speaker ya. Ini langsung AC. Nanti kita pakai televisinya langsung cok di sini. Antena TV ada di situ, langsung kita pasang. Ya, ini sekarang kita sudah ngidupin TV-nya. Dan televisinya sekarang posisi di analog ya. Jadi ini sebenarnya kalau kita beli baru belum ada seperti ini teman-teman ya. Ini kemarin saya udah setting, tapi saya riset lagi ternyata belum bisa kembali. Oke, nggak masalah. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita pencet menu ya di sini, tombol menu kita pencet. Nah, ini untuk infrarednya di sebelah sini ya, sebelah kanan ya. Infrared sebelah kanan. Jadi kita pencet menu. Kemudian kita cari pencarian otomatis. Kita enter, pencet enter ya. Pencarian otomatis. Nah, di sini kita mau tune-nya mau pakai apa? Kalau televisi aja, ini televisi. Ini nggak kelihatan ya. Oke, saya perbesar. Oh, nggak bisa. Oke, sebentar saya balik kameranya.
Oke, kelihatan teman-teman ya. Ini kelihatan ya. Ini pencarian otomatis. Kita di sini kita enter ya. Kita enter. Nah, setelah kita enter, di sini ada pilihan. Ada digital TV, ini di TV sama ATV. Kalau yang ini televisi yang analog saja ya. Nah, kita bisa pilih yang di TV, boleh. Atau digital TV saja. Nah, kalau kita pilih DTV dan ATV, ini biasanya pencariannya analog dulu. Oke, nggak ada masalah. Sekarang setelah kita pilih, kita enter. Nah, di sini teman-teman kan katanya bahasa Indonesia nggak ada ya. Bukan bahasa Indonesia, maksudnya negaranya Indonesia nggak ada ya. Nggak usah pusing teman-teman ya. Nggak usah pusing, ini kita pilih aja dengan negara yang terdekat dengan kita. Kita pilih aja Thailand, nggak apa-apa, kita enter aja. Enter, oke. Sekarang televisi ini udah mencari digital sama analognya. Nah, ini sementara mencari, kita lihat aja progresnya, dia akan mencari. Seandainya nanti kalau di sini yang analog ini atau televisi di sini tidak sudah terisi, kemudian di TV tidak bisa, nanti saya kasih tahu caranya selanjutnya ya, supaya Anda bisa mendapat siaran digital dan siaran analog. Ini kita tunggu aja progresnya sampai selesai. Ya, itu kalau sudah dapat siaran dia langsung muncul ya. Kalau sudah dapat siaran dia langsung muncul, tertera di situ untuk stasiun TV yang kita dapat ya. Ini saya udah pakai antena luar. Gambarnya kan nggak bersih kan? Ya, ada sebagian yang bersih, ada yang kabur ya. Itulah televisi analog. Nah, ini ada yang bersih. Ini udah dapat 7. Nah, ini dapat lagi. Jadi antena televisi yang saya pakai antena televisi UHF. Nanti Anda bisa bandingkan di mana dengan digital dan analog. Ini sementara kita masih nyari yang analog. Kita masih nyari, kita tunggu aja. Ya, proses analog sudah selesai. Jadi proses analog sudah selesai. Sekarang proses digital. Jadi dia otomatis setelah analog sudah selesai, kemudian dia nyari digitalnya. Apakah dia dapat siaran digital, nanti akan tertulis di sini. Ya, jadi ini yang tadi kita dapat 17 program analog. Sekarang yang digital apakah dapat? Kalau dapat nanti akan tertulis di situ. Kalaupun nanti tidak tertulis, nanti kita kasih tahu caranya bagaimana kita supaya bisa dapat siaran digital. Kita tunggu aja progresnya sampai dia dapat ya, ternyata dapat. Saya waktu di rumah saya coba, mungkin karena antenanya kurang bagus, kurang kuat, dia nggak dapat. Tapi nanti ada caranya, supaya kita bisa dapat. Atau mungkin karena cara yang pertama saya gunakan itu negaranya saya bukan pakai Thailand ya. Saya tidak pakai Thailand, waktu itu saya pakai kalau tidak salah Australia. Makanya saya nggak dapat digital TV. Nah, setelah saya coba pakai negara Thailand, itu saya bisa dapat. Nah, ini kan langsung saya tadi pakai negara Thailand, makanya bisa langsung dapat. Nanti kita bisa lihat siaran yang kita dapat ada digital sama analog. Nah, sekarang yang digital udah dapat 24 program, yang analog 17 program ya. Ini masih jalan sampai dia full. Sorry, kameranya goyang. Ya, sampai dia full. Kita tunggu aja. Sudah 28 program. Ya, pencarian sudah selesai ya.
pencarian sudah selesai teman-teman. Sekarang kita keluar. Ini dia langsung masuk digital ya. Kalau kenapa digital? Karena di sini tulisan HD. Oke. Sekarang kita kalau kita mau milih ke yang analog, kita pencet nih sumber input. Kita pakai analog. Nah, saya akan coba dua siaran yang sama. Mungkin kita coba ya Indosiar saja yang paling kabur. Ini Indosiar kabur ya. Kayak begini Indosiar ya. Ini analog ya. Oke, sekarang kita pencet input nih. Input. Oh salah, ini bukan input menu. Exit. Input yang atas ini teman, yang dia bawa tombol biru. Input. Nah, kita ambil di VBT. Setelah kita pilih ini cursor naik turun, pilih terus kita pencet enter. Ya, input lagi, kita pilih, tekan enter. Nah, dia langsung masuk ya. Kita cari Indosiar yang tadi. Indosiar mana? Kita coba cari sampai ketemu Indosiar. Ada nggak Indosiar? Kayaknya nggak ada Indosiar di sini ya. Nggak dapat. Ini Indosiar. Dapat. Nah, sekarang Anda bisa lihat ya. Ini digital Indosiar. Jadi kita kasih volume. Nah, kalau digital itu kelemahannya kalau sinyalnya kurang kuat dia gambarnya seperti itu ya, nge-lag gitu. Tapi nggak apa-apa. Juga buat Anda untuk ngatur audio bisa di sini. Kita pencet audio atau kita masuk ke menu ya. Kita masuk menu terus geser kiri kanan ini, geser ke kanan. Kita cari di sini mode suara. Ini standar. Ini kita coba masuk ke pengguna ya. Nah, di sini saya akan naikin treble-nya supaya lebih clear suaranya ya. Oke, ini sudah saya masukin. Kemudian kita exit, kita pencet menu lagi, kita pilih mode suara, tetap salah ya. Kita balik ke menu. Surroundnya, kita hidupin surroundnya supaya suaranya lebih bagus. Nah, kita pakai surround aja standar. Oke. Jadi siaran digital ada beberapa nih. Sekarang kita bisa lihat. Channel, Mentari, RTV, Kompas TV, kita coba cari TV One ya, TV One nih. Oke, Antep, MNC. Oke, jadi semuanya sudah bersih teman-teman ya. Kita sudah coba untuk nah, sangat bersih sekali gambarnya. Jadi kalau mau milih yang analog, tinggal kita input lagi, kita cari televisi. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau MNC tadi, kalau analognya di sini ya MNC ya, ntar. Nah, ini MNC, ini analognya. Tetap masih lebih kabur ya teman-teman ya. Lebih bersih tadi. Oke, jadi input di sini banyak ya. Jadi input di sini kita bisa masuk ke ini ada USB bisa, DVD TV, DVD-C, televisi ini untuk analog ya, analog. Kemudian
PC ini untuk kalau kita nyambungin ke komputer ya. Untuk nyambungin ke komputer itu kita pakai PC. Ini PC HDMI kalau kita memang punya komputer, masukin ke sini dengan jalur HDMI itu juga bisa. Kemudian AV kalau kita menggunakan flash disk, VCD atau yang lainnya yang kabelnya audio video in ya, seperti itu. Ini ada 2 AV-nya. Oke, kita pilih lagi yang ke digital karena digital gambarnya lebih bersih. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti Anda tidak dapat untuk siaran digital, Anda masuk saja ke menu. Kita masuk ke menu. Kita masuk ke pencarian otomatis tetap. Kemudian kita geser ke sana, ini geser kursor ke sana. Langsung di TV. Setelah kita pilih DVD, geser kursor ke bawah. Kita pilih Thailand. Geser kursor ke bawah, pilih Thailand, kemudian kita enter. Dia akan mencari khusus untuk di TV saja. Ya, dia konsentrasi nyari di TV saja. Apakah ini kalau kita konsentrasi nyari di TV dia lebih banyak dibandingkan kalau kita antara analog dan digital? Kita coba lihat sama-sama ya. Kita langsung nyoba yang langsung konsentrasi nyeken di digital TV saja. Apakah hasilnya lebih banyak? Karena kalau di Jogja itu ada 32 siaran, tapi tadi kita dapat hanya 28. Ya, kita sudah dapat, ternyata dengan mode digital saja juga tetap 28 ya, tetap 28 siaran. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini LED TV ya, jadi bersih banget. Kalau Anda masuk ke mode digital, ini karena ini LED TV sehingga gambarnya sangat-sangat bersih. Jadi buat Anda yang mungkin beralih ke TV digital, Anda tidak perlu ragu-ragu lagi ya untuk membelinya karena harganya tidak terlalu mahal sehingga Anda bisa memilikinya sebuah televisi digital ya. Jadi televisi digital ini harganya waktu saya beli ya, ini harganya 649.000 ya. 649.000 ditambah dengan ongkos kirim itu 794. Ya saya bulatkan aja sekitar 800 ya. Tapi kalau Anda memang di wilayah Jakarta, mungkin Anda bisa ngambil sesuai dengan harga ini ya, 650-an apa 700 ya. Anda sudah bisa memiliki sebuah TV digital. Seperti itu teman-teman ya. Jadi sangat bersih dan apalagi kalau di Jakarta mungkin lebih banyak siaran-siarannya ya. Sedangkan yang di Jogja aja sekitar 32 atau 28 siaran yang bisa kita dapat. Nah, seperti ini bening sekali teman-teman ya. Kita bisa lihat ya. Seperti itu. Jadi kalau ada permasalahan kenapa saya nggak dapat siaran TV digital, ya kemungkinan di kota Anda belum ada atau jarak dari antena Anda ke stasiun TV-nya itu terlalu jauh, jadi sehingga harus benar-benar Anda arahkan dan dipaskan ke pemancar TV-nya supaya siaran yang ditangkap itu tetap bersih ya. Seperti itu. Oke. Jadi ini dia hasil dari review kita mengenai televisi Weyon digital. Ternyata di luar ekspektasi saya, televisinya sangat bersih karena dia LED. Kemudian kita tidak perlu lagi beli set top box. Oke, penonton channel Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, saya kira itu dulu ya review dari kita, mungkin supaya tidak terlalu panjang videonya, singkat-singkat saja karena televisi ini udah pernah kita review dan saat ini kita coba ambil yang digital TV-nya. Ternyata tidak terlalu jauh beda harganya dengan yang saya ambil dulu waktu yang analognya, tapi kualitas gambarnya sama, jadi maksudnya layarnya sama, sudah LED TV Full HD, jadi
Mau yang lama mau yang baru sama kualitas layarnya. Cuman perbedaannya ada di fasilitasnya. Jadi ini sudah ada DVB-T-nya, DVB-T-nya. Jadi tunernya maksudnya, DVB tunernya sudah ada, sehingga kita tinggal operasikan saja. Oke, sekian dari saya. Terima kasih Anda sudah menonton review saya di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi alternatif bagi Anda untuk membeli sebuah televisi murah dengan mode digital. Oh ya, satu lagi, ada yang nanya, bisa PlayStation? Bisa dipakai komputer? Bisa dipakai untuk apa lagi? Jelas inputnya ada HDMI, ada VGA, ada AV in out, ada USB, bisa nyetel flash disk, bisa nyetel video dari flash disk, bisa nyetel musik dari flash disk, bisa muter gambar dari flash disk. Jadi kalau kalian punya gambar foto-foto bisa Anda lihat di sini. Apalagi yang kurang? Sebuah televisi dengan harga sekian, Anda sudah bisa menikmati televisi digital. Anda bisa pakai untuk komputer, bisa Anda pakai untuk main PlayStation, bisa Anda pakai untuk nonton VCD, bisa Anda pakai untuk muter flash disk. Apalagi? Silakan aja. Jadi zaman sekarang tidak ada yang mahal, karena teknologi semakin canggih sehingga harga bisa menjadi lebih murah. Sekian saja dari saya, Yengki Charlie itu Yengki Dezulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementri, bye bye.